Tesla selalu diremehkan Toyota sejak pendiriannya. Bahkan Akio Toyoda, CEO Toyota saat itu meyakini bahwa era mobil listrik masih jauh. Sehingga Toyota nggak tertarik untuk mengembangkan EV atau Electric Vehicle. Penjualan Tesla emang jauh dari Toyota. Tapi itu dulu. Di kuartal kedua tahun ini, penjualan Tesla melampaui penjualan Toyota. Khususnya di negara bagian California, Amerika Serikat. Wah, ada apa ya dengan Toyota ya? Apakah Tesla akan menggilas Toyota dalam waktu dekat ini? Apakah tren ini akan bertahan? Yuk kita cari tahu. Kita mulai dengan mengulas kemenangan Tesla atas Toyota, kemudian mencari jawaban kenapa Toyota lamban berinovasi. Lanjut menukik untuk mengupas perjalanan Tesla menjadi pemimpin masa depan otomotif global. Di bagian keempat kita kaji siapa yang akan memimpin industri otomotif dunia pada nantinya. Terakhir, seperti biasa kita kaji 3 pelajaran penting yang bisa kita petik. Bertahun-tahun lamanya Toyota merajai pasar mobil global. Data penjualan pada tahun 2021 misalnya menyebutkan Toyota adalah mobil terlaris di dunia dan telah terjual sebanyak 1,3 juta unit. Apa yang membuat Toyota bisa merajai pasar otomotif global? Pertama, karena kualitas dan durabilitas mobil-mobil Toyota emang handal ya. Nah, yang kedua, karena mereka selalu menyajikan inovasi dan efisiensi. Yang ketiga, karena Toyota punya standar emas dalam produksi massal yang disebut dengan Toyota Production System. Nah, kalau kita kemudian bandingkan Toyota dengan Tesla, nah itu kelihatan bedanya tuh. Bayangin aja ya, di California, Amerika Serikat pada kuartal kedua tahun 2017, Toyota sudah menjual 90.000 unit, sedangkan Tesla cuma laku 4.300 unit. Jadi Tesla itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Toyota. Orang bilang Tesla itu cuma seujung kuku Toyota. Tapi 5 tahun kemudian situasinya sudah sangat-sangat berbeda. Pada kuartal kedua tahun 2023 ini, Toyota hanya terjual 67.482 unit. Sedangkan Tesla sudah terjual 69.212 unit. Tesla mengalahkan Toyota dengan telak dalam angka pertumbuhan penjualannya. Coba kita hitung ya. Dibanding dengan kuartal pertama tahun 2017, angka penjualan Toyota pada kuartal kedua tahun 2023 turun sekitar 25,2%. Padahal dalam kurun waktu yang sama, angka penjualan Tesla naik 1.515%. Wow! Di California sekarang Tesla sudah mengukuhkan dirinya sebagai mobil terlaris. Sekaligus ini menandakan munculnya arus perubahan besar di dalam peta persaingan pasar otomotif. Perubahan peta itu juga bisa dilihat dari kapitalisasi pasar. Pada tahun 2020, kapitalisasi pasar Tesla sudah mencapai 210 miliar US dollar. Tesla berhasil menyandang gelar sebagai produsen otomotif dengan nilai pasar tertinggi di dunia. Kemudian kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini, pendapatan Tesla rata-rata mencapai 51%, sedangkan Toyota hampir tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Bahkan pertumbuhan triwulan dari tahun ke tahun justru minus 2,5%. Nggak heran kalau data Yato Dynamics menyebutkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2023 ini posisi Toyota Corolla misalnya sudah tergeser Tesla Model Y. Padahal selama bertahun-tahun Toyota Corolla adalah mobil paling laris dan menjadi simbol keandalan, kualitas, dan nilai Toyota. Melihat fenomena seperti itu, kita jadi bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Kita dibuat penasaran kenapa Toyota yang sudah 80-an tahun merajai pasar otomotif kok bisa jadi pecundang. Kenapa pula Tesla yang baru sumur jagung bisa mengalahkan Toyota di California? Toyota mengalami apa yang disebut dengan inersia incumbent, seperti juga yang pada umumnya dialami perusahaan-perusahaan besar. Inersia incumbent adalah fenomena yang menggambarkan kelambanan perusahaan-perusahaan besar merespon perubahan. Mereka abai berinovasi dan terlalu nyaman dengan capaian masa lalunya. Sekarang ini mobil listrik seperti sebuah keniscayaan. Mobil listrik menjadi salah satu solusi yang diperlukan untuk mengurangi dan menekan dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global. Itu dipercaya oleh banyak orang. Bahkan hasil survei McKinsey tahun 2021 menggambarkan bahwa sekitar 60% responden membeli mobil listrik karena mereka menyadari dampak pencemaran mobil terhadap kerusakan lingkungan. Kesadaran itu juga yang mendorong tumbuhnya industri mobil listrik secara eksponensial. Kita bisa lihat catatan International Energy Agency bahwa sampai tahun 2020 sudah ada sekitar 10 juta unit kendaraan listrik yang lalu lalang di jalanan di seluruh penjuru dunia.
Dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah itu meningkat luar biasa. Sebab pada tahun 2010, di dunia ini cuma ada 17.000 kendaraan listrik. Di awal pertumbuhan tren kendaraan listrik ternyata Toyota masih ragu-ragu. Bahkan sampai tahun 2013, Takeshi Uchiyamada atau Bapak Prius tetap meragukan. Dia ragu mobil listrik akan menjadi moda transportasi dominan di masa depan. Sementara itu, Toyoda Aikyo, mantan CEO Toyota, juga nggak yakin kalau mobil listrik adalah satu-satunya alternatif yang diperlukan. Sebab menurutnya ada banyak kok pilihan-pilihan lain. Di antaranya teknologi bahan bakar hidrogen yang juga diusung oleh Mirai. Selain keraguan-raguan, Toyota juga punya kendala lain untuk mengembangkan mobil listrik. Struktur organisasi mereka yang besar membuatnya sulit untuk bergerak dengan lincah, termasuk merespon perubahan yang terjadi. Semua itu membuat Toyota jadi lamban merespon pertumbuhan tren mobil listrik. Toyota juga terkesan nggak serius ketika mereka menciptakan mobil listrik. Mobil model bZ4X buatan mereka dinilai oleh para pengamat kualitasnya nggak sepadan dengan harganya. Teknologinya juga kalah jauh dari Tesla. Kemudian mereka juga mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang berbasis sistem hibrida. Nah, sayangnya pengembangan itu dinilai terlalu bertahap dan kurang revolusioner. Belakangan ini barulah Toyota terlihat serius merespon perkembangan mobil listrik. Itu terlihat ketika CEO baru Toyota, Koji Sato, menghadiri presentasi internal yang menekankan pentingnya mereka memiliki platform khusus untuk mobil bertenaga baterai. Tapi beberapa kritikus tetap aja menilai Toyota sudah terlanjur ketinggalan. Sebab para pesaingnya seperti Tesla, Nissan, dan juga Chevrolet sudah sukses secara signifikan menguasai pangsa pasar. Jadi kalau tren mobil listrik terus tumbuh, posisi Toyota kemungkinan akan tergeser. Apalagi beberapa pemasok Toyota sudah mulai mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan produsen lain. Mereka mengantisipasi risiko yang kelak mungkin harus dihadapi. Nah, sementara itu Tesla sedang menggeber dapur pacunya. Sejak berdiri, Tesla terus melaju dengan percaya diri. Mereka tidak cuma sekedar beradaptasi dengan perubahan zaman, tapi mereka terus berinovasi dan mempelopori perkembangan teknologi mobil listrik. Mereka melangkah dengan langkah disruptif. Mereka menggoyang dominasi raksasa industri otomotif. Salah satu yang menarik adalah sikap dan cara ketika mereka menghadapi tantangan. Kita tahu ya semua pihak itu bingung ketika menghadapi situasi bisnis yang telah berubah pasca pandemi. Banyak pihak juga kesulitan akibat terhambatnya pasokan komponen produk. Ketika itulah Tesla tampil proaktif. Misalnya sewaktu terjadi krisis pasokan semiconductor chips. Produsen lain terganggu karena pasokan bahan bakunya tergantung pihak eksternal. Tapi Tesla justru menunjukkan kemandirian dan tidak tergantung pemasok. Mereka berinovasi dengan menulis ulang softwarenya. Kemudian Tesla bertindak efisien, seperti ketika memproduksi Model 3 dan Model Y. Begitu juga ketika membuat software. Tesla membuat software yang bisa diperbarui secara over the air atau OTA. Selain itu, Tesla juga terus mengembangkan baterai lithium-ion dan teknologi full self-driving. Tentu saja semua itu jadi nilai tambah bagi konsumen mereka. Sekarang kita jadi ngerti ya kenapa dari dulu Elon Musk kekeh supaya Tesla mandiri dalam produksi. Keputusan itu terbukti benar karena mobil-mobil era sekarang semakin tergantung pada software. Kemampuan mengembangkan software membuat Tesla bisa cepat beradaptasi dan keluar dari situasi krisis pasokan komponen. Kemampuan itu yang dinilai unik oleh Profesor Maurice Cohen dari Wharton School. Software Tesla dinilai unggul karena terus diperbarui. Nggak heran kalau pemain lain seperti Ford dan juga Mercedes-Benz ikutan merancang chip dan menulis softwarenya sendiri. Nggak heran juga kalau kemudian Tesla bisa meraup laba 8 kali lebih besar dari Toyota untuk setiap unit mobil yang terjual. Itu terjadi pada kuartal ketiga tahun 2023 ini. Semua itu menegaskan posisi Tesla yang ada di garis depan perubahan. Mereka adalah pemimpin industri otomotif masa depan. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah Tesla akan memimpin industri otomotif masa depan? Kita melihat ada dua model operasi yang berbeda di sini. Toyota secara tradisional menekankan efisiensi produksi dan kontrol biaya. Kekuatan Toyota terletak pada produksi berkualitas tinggi dengan biaya yang rendah. Sedangkan Tesla memiliki model operasi yang terintegrasi secara vertikal, memfokuskan pada inovasi dan mengendalikan seluruh rantai nilai dari desain hingga penjualan. Tesla unggul dalam mengurangi biaya baterai dan teknologi AI untuk fitur pengemudi otomatis. Sebelum berhasil duduk di singgasana raja otomotif, Toyota telah merevolusi dunia manufaktur.
Mereka menerapkan prinsip produksi ramping seperti sistem just in time, Kaizen, dan juga 5S. Tapi sekarang itu nggak lagi cukup. Nah, karena itulah Tesla memperkenalkan pendekatan baru. Keberhasilan Tesla tidak hanya tergantung pada desain dan produksi, melainkan juga tergantung pada struktur organisasi dan hubungan dengan pelanggannya. Tesla telah menggantikan model dealership dengan langsung menjual kepada pelanggan. Mobil Tesla bahkan semakin baik seiring waktu berkat pembaruan perangkat lunak yang gratis. Nah, kalau Anda mau tahu lebih dalam tentang perbedaan manajemen produksi Toyota dengan Tesla, silakan lihat video saya sebelumnya. Ketika sekarang kita menyaksikan kemampuan Tesla mengalahkan Toyota, ada kisah ironis di baliknya. Pada tahun 2010, Tesla pernah menjalin kemitraan dengan Toyota. Waktu itu, Tesla memuji cara kerja Toyota. Dan mereka pun berguru, sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan tentang produksi massal hingga akhirnya mampu membangun pabrik pertamanya sendiri. Seorang eksekutif Toyota berkomentar, pada waktu itu nggak ada yang ngebayangin bahwa Tesla akan menjadi seperti sekarang. Iya ya, jadi sekarang posisinya udah kebalik. 13 tahun kemudian, giliran Toyota yang harus belajar banyak dari Tesla. Dan itu sudah dimulai. Laporan Reuters menyebutkan bahwa sekelompok eksekutif Toyota telah mencermati Tesla Model Y. Lalu mereka memuji filosofi desain revolusioner milik Tesla. Ini adalah pertanda bahwa Toyota mulai menyadari ketertinggalannya. Namun demikian, bukan berarti posisi Tesla sudah aman. The Wall Street Journal melaporkan bahwa pertumbuhan penjualan kendaraan listrik di seluruh dunia melambat menjadi 49% pada tahun 2023 ini dari sebelumnya 63% pada tahun 2022. Memang sih, pasar kendaraan listrik atau EV mengalami ketidakstabilan dikarenakan suku bunga yang tinggi mengurangi ketertarikan konsumen terhadap mobil listrik pada saat ini. Hal itu menyebabkan produsen mobil besar menunda atau memperlambat rilis produk EV mereka. Sebagai contoh, Lucid mengurangi produksinya hingga 30%. Sementara GM menangguhkan peluncuran Chevy Silverado EV hingga 1 tahun. Ford juga mengindikasikan penundaan produksi untuk F-150 Lightning. Sementara itu, Tesla yang dikenal sebagai pendukung besar EV mengalami penurunan pendapatan per saham terendah selama 2 tahun, yang bahkan lebih rendah 10% dari estimasi pesimis. Akibat berita tersebut, nilai saham Tesla anjlok sekitar 17% dan nilai pasar perusahaan berkurang hingga 138 miliar US dollar dalam kurun waktu 2 hari perdagangan. Melihat perkembangan terakhir itu, Akio Toyoda, CEO Toyota yang dulu kekeh menolak EV berkomentar, orang-orang akhirnya melihat realitas yang sebenarnya. Dapat angin dia ya. Sementara itu Jessica Caldwell, Executive Director of Insights di Edmunds mengatakan, kita sedang bertransisi ke teknologi baru. Ini mahal. Jadi berpikir bahwa semuanya akan berjalan lancar dan kita mengikuti kurva adopsi yang bagus itu agak nggak realistis. Caldwell menambahkan, industri ini bergerak menuju EV. Menyangkal hal itu mungkin tidak bijaksana. Dari kisah persaingan Toyota dengan Tesla, kita dapat memetik 3 pelajaran. Pertama, hati-hati dengan inersia incumbent. Toyota terjebak juga dalam inersia incumbent. Akibatnya, Toyota jadi lamban berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Sedangkan Tesla mampu beradaptasi dengan cepat dan memanfaatkan peluang dari tumbuhnya tren mobil listrik. Tidak ada ruang untuk berdiam diri di zona nyaman. Di dalam dunia bisnis yang terus berubah, setiap entitas perusahaan harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan tren terbaru. Kedua, miliki visi masa depan industri. Di bawah kepemimpinan Elon Musk, Tesla memiliki visi jangka panjang yang jelas tentang masa depan industri otomotif. Nah, visi itu bisa menjadi investasi yang berharga. Meskipun pada awalnya banyak yang skeptis, tapi Tesla tetap fokus. Dan sekarang terbukti bahwa fokus pada mobil listrik dan inovasi teknologi adalah kunci sukses mereka. Dengan memahami kebutuhan dan harapan konsumen di masa depan, perusahaan bisa berinvestasi dengan bijak dan bisa memastikan pertumbuhan jangka panjangnya. Ketiga, bangun struktur dan budaya organisasi yang adaptif. Toyota memiliki struktur organisasi yang besar yang membuatnya susah untuk bisa cepat beradaptasi. Sedangkan struktur organisasi Tesla lebih ramping, sehingga bisa bergerak cepat ketika harus merespon perubahan. Dengan begitu, Tesla mampu dengan cepat beradaptasi terhadap krisis pasokan komponen. Namun tentu saja jangan hanya memperbaiki struktur ya, kita juga harus mampu menciptakan budaya kerja yang mendukung inovasi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Persaingan Toyota dan Tesla mencerminkan dunia bisnis yang selalu dinamis. Dengan pendekatannya masing-masing, mereka telah menunjukkan bahwa kesuksesan membutuhkan adaptasi, visi, dan fleksibilitas. Selain itu, kita juga harus bisa memadukan kebijakan masa lalu dengan inovasi masa kini. Sebab di dunia bisnis yang senantiasa dinamis, yang terpenting bukan hanya bagaimana kita bertahan,
tapi bagaimana kita bisa memimpin perubahan. Terkadang kita harus seperti kapal besar yang tetap melaju di tengah gulungan ombak. Tapi di waktu yang lain, kita harus seperti speedboat yang mampu gesit bermanuver, mengelak ombak, dan mencari celah-celah baru. Itulah makna yang dapat kita petik dari kasus persaingan Toyota dan Tesla. Semoga bermanfaat.